Ya kalau bisa syuting dengan sehat, kenapa harus syuting dengan cara yang enak? Gitu. Kita lebih pengen bahwa ketika kita bekerja itu semua pikiran fresh, kita bisa fokus sama apa yang mau kita kerjakan, jadi tidak menghalangi kreatif. Gitu. Kreatif itu harus dikerjakan dengan orang-orang yang otaknya fresh. Kalau misalnya kita bekerja dengan otak yang tidak fresh, maka hasilnya akan jelek. Gitu. Jadi kita selalu punya komitmen untuk menciptakan situasi jam kerja yang sehat, menyenangkan, dan tetap keren. Tantangannya apa sih untuk membuat jadwal yang sehat itu? Karena kan saya yakin dan saya percaya itu tentu tidak mudah dengan segitu banyaknya pemain. Tantangannya adalah bagaimana saya dengan tim Astrada, asisten sutradara itu kita harus benar-benar saling berkoordinasi untuk bisa mengukur beban scene yang kita punya. Misal kita punya ada perkelahiannya Lope di dalam rumah, ada final battle-nya si Mulan Anantya di waktu di kuburan, itu kan kita punya beban scene yang sangat berat ya. Satu fighting di dalam rumah, satu fighting di dalam kuburan. Bukan fighting tapi adegan kolosal di dalam kuburan gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh nggak bisa kita hanya mengerjakan dalam waktu 1 hari atau 2 hari aja gitu. Jadi kita kayak oke, karena kita tahu bahwa beban scene-nya akan sangat berat, shot-nya akan sangat banyak, maka kemudian kita harus punya cara bagaimana kita bisa mengerjakan ini dengan membagi malam gitu, seperti itu satu. Kalau misalnya kemudian di kasusnya Lope yang waktu dia berantem di dalam rumah, itu kan juga lumayan heavy banget tuh. Tapi karena kita ada di dalam rumah, maka kan kemudian kita tidak akan terlihat matahari. Jadi kita kayak mengakali gitu. Jadi kita adegannya memang malam, tapi syutingnya kita di pagi hari. Biar teman-teman bisa fresh. Tapi ada juga yang memang di malam juga ada gitu. Tapi kita memang membagi waktunya biar tidak membuat semua terbatasi gitu. Oke, Mas Tata, saya tuh penasaran mengapa mengambil ending yang seperti itu? Kalau ngomongin hilang ataupun ngomongin mati, saya tidak pernah selalu percaya bahwa setan itu bisa mati sebenarnya. Gitu. Jadi mereka itu kalah oleh sesuatu yang memang lebih besar. Gitu. Nah, bagi saya di waktu maghrib ini, azan berkumandang itu adalah sesuatu yang sangat besar, sehingga itu yang akan membuat mereka kemudian pergi. Nah, soal pengorbanan ini kan adalah ukuran kemanusiaan yang muncul dari seseorang yang pernah mengalami masa trauma sehingga dia tidak mau lagi membuat semua orang yang lain menjadi korban gitu. Jadi kalau ngomongin soal ukuran kenapa dia jatuh ke jurang, dia jatuh ke sungai, ya itu kan ukuran-ukuran tertentu yang mungkin bisa disikapi itu sebagai sesuatu yang mungkin metafor atau simbol atau apapun itu, tapi ya nikmatin aja filmnya, Mbak. Mengapa memilih pemeran evilnya itu anak perempuan gitu? Oh, jawab gak? Jawab lah. Aja. Sejak pertama kali saya menonton ini di Bayi Ajaib, satu scene gitu, ada satu scene, dua scene ya pokoknya waktu itu. Terus kemudian habis itu saya menonton dia di Monster, itu Anandya itu langsung kayak oke, aku suatu hari harus punya project sama dia gitu. Itu dia itu bener-bener memberikan energi yang gede banget pada saat saya menonton performa dia di film yang lain itu, sehingga setelah itu begitu ketemu Pak Sunil, Pak kita jalan waktu maghrib 2 ya? Ya, langsung kemudian gimana caranya naskah ini harus dibikin tapi kiblatnya dia dulu. Gitu. Wah. Jadi nggak ada alasan lain soal itu sih, kecuali memang Anantya Kirana. Gimana rasanya Anantya dipuji sekali dengan Mas Tata? Saya nggak memuji, itu realita kemampuannya dia, skill. Ya, kan kalian juga lihat sendiri kan kerennya dia. Terima kasih banyak Mas Tata. Gimana mungkin tadi rasanya dibanggakan oleh Mas Tata, gimana mungkin? Aku malu ya sebenarnya, tapi terima kasih kesempatan yang besar sekali untuk aku memerankan karakter Mulan. Menantang banget buat aku, jadi pengalaman baru banget buat aku. So much. Oke. Terima kasih. Mas Nope, beban nggak sih jadi tugas yang harus memberikan unsur komedi di film bersama dengan ya yang bertiga itu? Oh, saya malah senang ini dipercaya jadi bagian film Waktu Maghrib 2 karena sutradaranya Pak Tata. Sutradara Pak Tata salah satu idola panutan, karena film-filmnya, seri-serinya saya tonton sebelumnya. Dan untuk komedi, kenapa saya merasa senang karena dibantu Mas Sadana sama Bagas. Jadi kita bertiga ngobrol terus, ini enaknya diapain. Karena dari skrip itu udah menuju punchline dorong-dorong, kita tinggal nambahin dikit-dikit aja. Dan secara cerita udah sangat kuat.
Ya. Oh, tag 20 kali itu tag apa ya? Action ya Pak itu. Ya, jadi ada scene saya harus menampar hantunya. Itu saya nggak tega, meskipun itu kan permainan kamera toh, tetap saya nggak tega, makanya nggak tega. Akhirnya Mas Bagas yang megangin dia ngomong, kenain aja nggak apa-apa, kenain aja. Tetap nggak tega. Itu yang membuat akhirnya tag-nya berkali-kali. Ada satu momen saya sih daripada kru nunggu pemainnya capek, ini harus bener, ini harus pas nih. Karena saya kerasin Mbak, terakhir harus kena, malah kena kamera kotak itu. Makin lemes dengkul saya langsung ini jantung naik, dengkul lemes saya langsung bodoh amat, syuting saya ke meja Pak Tata. Pak ampun Pak. Begitu tangannya kena kamera, bang kameranya gudang deng, langsung semua orang bilang Saya langsung ke meja Pak Tata, langsung lemes saya. Tadi ini kalau misalnya honor saya untuk ganti kamera kayaknya nggak cukup ini. Saya ampun. Hah? Kameranya akhirnya kena gitu. Ya gitu, karena memang semua orang tuh kalau dia udah masuk frame udah kayak nggak ada berhenti ketawanya gitu loh. Makanya begitu kemudian dia mukul, kameranya kena kamera tuh semua langsung rusak gitu. Dia langsung ke meja saya, Pak Tata ini saya stres, Pak Tata saya stres, saya mundur aja, saya mundur. Jadi saya pas habis kena kamera tuh ke meja Pak Tata lari terus ampun Pak. Ampun. Lemes Mbak. Tapi alhamdulillah kata Pak Tata aman. Gak tahu ya aman beneran apa enggak lagi kan. Kondisi berarti yang si hantunya aman, nggak kena apa namanya? Nah ternyata selain sini itu yang pukulan tampar-tamparan itu, ternyata ada satu momen dia ketendang entah apanya gitu, terus besoknya dibawa ke rumah sakit gitu. Yang lawan main saya. Yang di perut tadi ya? Bimo tuh. Ya. Lumayan ya Mbak. Lumayan. Lagi nggak mau kerja panas sama saya. Nah, saya tergantung Pak Tata, kalau dipanggil saya akan lebih baik. Nanti kan tadi udah bilang, iya tadi kan bilang harus ada usaha banget untuk berbahasa Jawa. Itu prosesnya berapa lama dan itu belajarnya sama siapa, kan mungkin sama Om Nope yang memang notabene orang Jawa atau gimana? Sama coach acting yang sudah ada. Agus Kencrot namanya. Ya, Om Agus Kencrot. Memang Om Agus kan orang Jawa, jadi sama proses ini selain kita membangun karakter juga membangun gimana caranya bisa berbahasa Jawa dengan baik dan benar. Lumayan agak susah, cuman seru banget karena mempelajari hal baru. Terus juga nanya-nanya kadang ke kakak-kakak yang juga sudah sangat lancar, karena kan orang Jawa kalau misalnya ada kalimat yang ketemu apa tadi? Saking mendalami perannya, Anantia sampai dengerin lagunya Denny Caknan terus. Wow. Biar Jawa banget. Betul. Pak Didi Kempot. Seneng nggak kamu dengerin lagu-lagu itu? Enggak, itu bohong. Canda. Mas Tata, oke benar. Satu lagi, kalau misalnya ngadepin orang yang aktor yang susah banget di sampai 20 kali itu gimana? Enggak sih, enggak. Maksudnya kalau ngomongin soal itu kan soal teknis ya. Kalau soal teknis memang harus sangat disadari bahwa itu memang memerlukan waktu gitu. Apalagi kita ngomongin action, adegan sling, adegan jatuh, adegan lari-lari, itu kan teknis banget gitu. Kalau ngomongin persoalan acting secara karakter, dialog segala macam, mereka semua nggak ada masalah. Jadi saya selalu tidak pernah punya ketakutan soal itu. Tapi kalau memang soal teknis, memang itu selalu jadi sesuatu yang lain. Karena itu persoalan yang memang ya ibaratnya kalau ada aksi memukul kan ada aksi reaksi. Yang memukul sama yang dipukul gitu-gitu loh. Jadi kalau gitu-gitu misalnya kemudian kita nggak perfect, berarti kan jadi akan terlihat fake, terlihat palsu gitu. Nah kayak gitu-gitu kan sangat teknis sekali dan itu memang selalu butuh waktu.